belum. Nah itu arti imsak itu adalah menahan diri, makro, menahan diri. Sudah mulai puasa. Jadi puasa atau saum atau siam itu maknanya tidak lain adalah imsak. Kalau pemahaman kita imsak apa? Imsak artinya apa bahasa kita? Berhenti sahur gitu ya. Nah, tidak boleh makan lagi. Nah, imsak itu artinya menahan. Artinya sejak waktu itu orang yang berpuasa harus menahan diri dari makan, dari minum. Itu imsak. Puasa itu artinya imsak. Saum, siam atau puasa itu maknanya secara lugawi adalah al-imsak. Imsak dari apa? An mukfirin, menahan diri dari yang membatalkan, puasa. Biniyatin maksusotin, dengan niat yang khusus. Jadi puasa itu kan niatnya khusus, ya, niatnya puasa Ramadan. Jami'an harin qabilin lis-shaum. Berpuasa itu dengan niat yang khusus sepanjang hari, ya, jami'an harin qabilin lis-shaum, yang boleh dipuasai atau yang menerima ibadah puasa. Karena ada hari-hari yang tidak boleh puasa, yang diharamkan puasa di dalam 5 hari ini tidak sah. Min muslimin, ya, puasanya dari seorang muslim, ya, orang kafir tidak sah puasa. Akilin, yang berakal, normal, akalnya sehat. Tohirin min haidin wa nifasin, dan suci dari haid dan nifas. Orang haid, wanita haid dan nifas tidak boleh puasa, ya, karena syarat sahnya puasa tidak ada di situ. Wasyara itu wujud isyam. Nah, di situ mulai itu, ya, yang atau yang tengah tulisannya tebal. Wasyara itu wujud isyam salah satu asyaha, dan beberapa syarat wajibnya puasa atau syarat diwajibkannya puasa itu ada salah satu asya, ada 3 perkara. Al-Islamu, pertama Islam, orang kafir, orang non-muslim, ya, tidak wajib puasa. Wal bulugu, yang kedua balik, orang belum balik tidak wajib puasa. Wal aqlu, dan orang berakal, artinya akalnya sehat, bukan gila. Orang gila tidak wajib puasa. Jadi kalau orang di jalan tidak puasa, itu bisa jadi dia bukan Islam. Karena kalau Islam wajib puasa. Oh, dia Islam, bisa jadi belum balik. Nah, karena yang berat-berat itu wajib puasa. Yang mulai tidak puasa orang yang belum balik. Baliknya udah gede kok. Oh, bisa jadi akalnya rusak, gila. Karena orang gila boleh tidak puasa. Wal qudratu 'ala shaum, dan ini dalam sebagian naskah kita bisa ada 4, jadi wal qudratu 'ala shaum, dan kuat puasa. Artinya kalau ada orang yang tidak kuat puasa, ya, karena sudah rentah, kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah uzur banget gitu, ya, secara medis fisiknya itu tidak bisa menahan lapar gitu. Nah, itu dia boleh tidak puasa. Jadi
itu terkategori dia tidak kudroh, tidak mampu berpuasa. Wa faraidus shaum arba'atu asya. Tadi syarat wajibnya puasa. Sekarang faraidus shaum, ya, rukun puasa. Wa faraidus shaum dan fardunya puasa, maksudnya rukunnya puasa itu ada arba'atu asya, ada 4 perkara. Ahaduha, yang pertama an-niyat. Rukun puasa diperhatikan ya. Rukun puasa pertama niat. Niat di sini disebutkan bil qalbi, dalam hati. Jadi niat puasa itu di dalam hati. Nah, kalau yang habis taraweh kita baca-baca bareng niat, yang nawaitu shauma ghadi, itu niatnya talafuz, yang diucapkan lewat mulut, tidak bermakna apa-apa kalau hatinya tidak ikut niat. Jadi niat itu dalam hati, bukan diucapkan. Seperti kita sholat niatnya apa? Niat saya sholat fardu subuh, gitu kan, makmum, itu dalam hati. Ketika takbiratul ihram, kalau niat, kalau sholat, ya. Nah kalau puasa, waktu niatnya panjang, nanti ada bilang. Tapi yang pertama harus dicatat bahwa niat puasa itu juga di dalam hati, niat dengan hati. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mengikuti panduan dari Bilal setelah taraweh membacakan niat, tolong hatinya ikut niat. Jadi mulutnya mengucapkan nawaitu shauma ghadin anna ibadah Ramadan itu ta'ala, hatinya ngikut gitu. Ya, hatinya ngikut. Wa in kana shaumu fardhon. Nah, penjelasan tentang niat ini, kalau puasanya itu merupakan puasa yang fardu hukumnya, Ramadan, seperti puasa Ramadan, au nadrin, atau puasa nazar, fala budda, ya, min iqa'i niyyati lailan. Maka kalau puasanya hukumnya fardu atau wajib, maka niat ini harus dilaksanakan pada waktu malam harinya. Nah, yang disebut dengan malam, ya, itu dari mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, dari mulai maghrib sampai subuh, itu disebut malam. Jadi kalau nanti maghrib ya, kita buka puasa nih, ya. Nah, itu sejak buka puasa itu sudah masuk malam. Jadi boleh bapak niat untuk puasa besoknya itu ketika maghrib, mulai dari maghrib sampai subuh, itu namanya malam. Jadi nggak mesti setelah taraweh. Jadi boleh gitu, biar nggak lupa umpamanya. Kadang-kadang tidak sholat taraweh, kalau nggak sholat taraweh kadang-kadang niatnya lupa gitu. Kadang-kadang ya. Nah, boleh dari mulai maghrib, itu sudah masuk malam, sudah masuk kategori malam. Nah, itu kalau puasanya wajib, puasa wajib seperti puasa Ramadan atau puasa nazar, harus dimalamkan, harus diinapkan, kalau bahasa kita harus tabjid. Tapi kalau puasanya puasa sunnah, maka boleh niatnya itu siang hari sebelum zawal. Jadi boleh dari pagi, boleh dilaksanakan, maksudnya boleh dilaksanakan dari sengaja tadinya. Ternyata, ternyata ini hari Senin, saya mau udah jam 8 pagi umpamanya, saya mau puasa sunnah Senin, boleh. Udah jam 8 gitu ya, pagi. Atau sampai jam 11 masih boleh. Yang tidak boleh setelah lewat zuhur, setelah zawal, matahari zawal itu tidak boleh lagi. Itu kalau puasanya puasa sunnah. Kalau puasa wajib harus diinapkan, harus malam harinya.
Itu pun puasa sunnah boleh pada siang hari niatnya itu ya dengan catatan pagi-pagi bangun jam 6 belum ngopi. Kalau udah ngopi dulu nggak boleh puasa. Ya bang, belum wudhu, belum makan apa. Nah, dalilnya Nabi SAW pernah ya bertanya kepada istrinya, ada makanan apa nih buat sarapan? Nah, dijawab oleh istri beliau, tidak ada ya Rasulullah. Kalau begitu, ana idzan shaim. Kalau begitu aku hari ini puasa. Nah, artinya sudah siang itu Nabi niatnya itu, niat puasanya itu puasa sunnah. Wajibu at-ta'yinu bi shaumil fardhi, dan wajib yang mengungkapkan nama puasanya dalam puasa fardu itu. Ramadan seperti puasa bulan Ramadan ya, harus disebutkan puasanya, puasa Ramadan atau puasa qada Ramadan atau puasa nazar, puasa disebutkan nama puasanya apa. Nah, beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa Senin Kamis niat saya puasa gitu aja boleh. Nggak usah sebutkan niat saya puasa Senin gitu, niat saya puasa Kamis atau niat saya puasa Ayyamul Bid. Boleh sebutkan, boleh, nggak juga nggak apa-apa kalau sunnah. Tapi kalau puasa wajib harus ta'yin, harus ditentukan puasanya apa. Seperti puasa Ramadan kita. Nah, sini sebutkan ya, wa akmalun niyati shaumihi, sempurnanya niat puasa dia itu adalah ayyakula syakhsu, hendaknya seorang berkata atau melafazkan atau mengungkapkan niatnya itu dengan kalimat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi, ini nggak ada syafii ya, fardhi Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini sempurna ya. Jadi nawaitu shauma ghadin, aku niat puasa besok. Aku niat puasa besok an adai fardhi Ramadan, untuk menunaikan keparduan bulan Ramadan. Dan sebutkan sini takyinnya tak puasa Ramadan. Hadhihi sanati lillahi ta'ala ya. Ramadan pada tahun ini lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sudah cukup sempurna niat seperti ini. Nah, di sini ada beberapa beberapa kesalahan yang kadang orang salah membaca ya. Jadi ada yang baca nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ada yang baca nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang benar mana? Ramadhana apa Ramadhani? Benar. Ini nggak ada hubungannya dengan saya atau kami. Kadang-kadang kalau ada yang bilang kalau Ramadan itu untuk kita, nahnu kami. Kalau Ramadan itu sendiri, kayak tadi apa namanya kunut ya, Allahumma ini liman ada. Kalau barang-barang Allahumma dina liman, benar kalau itu mah itu. Tapi kalau Ramadan ini nggak ada hubungan dengan itu. Jadi yang benar adalah ini dua-duanya. nawaitu shauma ghadin an adai
fardhi syahri ramadhani hadhis sanati lillahi ta'ala. Kalau mau pakai Ramadan boleh. Ya. Kalimatnya begini, nawaitu shauma godin an adai fardhi syahri ramadhana hadhis sanata lillahi ta'ala. Boleh. Tapi kalau Ramadan hadis sanati salah. Dari segi struktur bahasa nih gitu ya Pak. Tapi tujuannya mah itu juga sebenarnya gitu kan. Maksudnya benar gitu kan. Dari redaksi maknya itu salah menurut grammar bahasa Arabnya. Kalau isim ghairul munsharif, ya betul isim ghairul munsharif gitu kan. Tetapi dalam perkara fardhi syahri ramadhani itu jadi mudhof ya, jadi mudhof ya, hadis sanad jadi. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama niat, itu rukun puasa ya. Rukun puasa pertama niat. Wasani yang kedua rukun puasa itu adalah al-imsaku. Nah ini menahan diri atau menahan. Anil akli, menahan dari makan, maksudnya tidak makan. Wasyurbi, dan minum. Jadi menahan diri dari makan dan minum. Wa in qallal ma'kul, walaupun yang dimakan atau yang diminum wal masruf ya, walaupun yang dimakan yang diminum itu sedikit. Umpamanya setetes gitu. Kan kalau setetes itu nggak terkategori minum sebenarnya gitu ya. Nah, tetapi dalam perkara ini tetap tidak boleh, walaupun setetes diminum itu batal. Indah ta'amud, tetapi ya dengan sengaja, yang membatalkannya dengan sengaja. Pakin akalan nasian, kalau seseorang itu sedang puasa kemudian makan nasian, makan apa? Nasian, makan bukan makan nasi tapi makan lupa gitu. Nasian itu lupa, makannya lupa. Au jahilan, atau bodoh, dia tidak mengerti hukum, lam yuftir, maka tidak batal. Dalam keadaan seperti itu, lupa ya, atau bodoh tidak tahu hukum, itu dia tidak batal. Iya, tapi makanya sampai habis 2 piring. Apa-apa kalau lupa tetap gak batal. Tapi kalau sedang ingkana qoriba ahdin bil Islam ya. Kalau orang yang bodoh tadi tidak ngerti hukum itu, kalau dia baru masuk Islam ya. Baru masuk Islam, belum ngerti hukum gitu, belum ngerti hukum puasa, nah itu belum batal kalau beli makan gitu kan. Atau au nasya'a ba'idan 'anil ulama, atau orang itu hidupnya jauh dari ulama, maksudnya tempat tinggalnya gitu ya, tempat tinggalnya di kampungnya nggak ada ulama, nggak ada ustaz, nggak ada orang fakih, nggak ada orang ngerti gitu, sehingga orang di situ bodoh-bodoh gitu. Nah itu tidak batal. Wa illa atau, tetapi kalau orang itu hidup di tengah-tengah ulama, ada guru, ada ustaz, ada. Itu yang kedua, rukun sholat, rukun puasa. Yang pertama niat, yang kedua imsak ya, menahan diri dari makan dan minum. Wasalis al jima ya, dan al imsak anil jima maksudnya ya, dan menahan diri dari jima ya. Bersebadan ya, dengan pasangan hidupnya ya. Nah itu artinya kalau jima itu batal. Amidan, tapi batalnya itu kalau jimanya sengaja, sadar dan sengaja. Wa amal jima'u nasian, adapun kalau bersebadannya itu nasian, lupa, fakal akli nasian, maka hukumnya sama dengan makan yang lupa. Bisa nggak orang jima lupa sedang puasa?
Ada? Ada lah. Namanya lupa ya. Orang puasa makan juga ada. Nah, kalau benar-benar lupa, dia tidak berkata. Itu yang ketiga. Warrobimu, ya, yang keempat, rukun puasa yang keempat, wata'amudul qaid, ya, dan tidak boleh menyengaja muntah, gitu. Ya, menahan diri dari menyengaja muntah. Maksudnya menyengaja muntah itu apa? Muntah dipaksain sendiri, dimuntahkan, itu fatal. Contohnya orang ada yang merasa sangat gitu ya, mau dicolok biar muntah, itu fatal. Tapi kalau muntah tidak sengaja, kita ngomong di kendaraan umpamanya ya, nah itu tidak bakal. Tidak bakal. Walaupun yang keluar sama gitu. Yang keluarnya sama. Tapi antara sengaja dan tidak sengaja itu yang membuat batal atau tidak batal. Kalau ghalabahul qayu, kalau sengaja, kalau muntah itu memaksa dia untuk muntah, lam yabtul, maka tidak batal shaumuhu puasanya. Ya. Nah, itu rukun puasa ada 4. Yang pertama niat, yang kedua imsak, menahan diri dari makan dan minum, yang ketiga menahan diri dari jima, yang keempat menahan diri dari muntah sengaja. Dan rukun puasa mah hanya 4 itu. Tidak sama dengan rukun sholat. Kalau rukun sholat kan banyak tuh. Berapa rukun sholat? Berapa ke? 13. Ada yang bilang 17, ada yang 18. Sama itu juga sebenarnya. Sama. Kalau yang 13 itu tumaninahnya dihitung digabung dengan rukunnya. Ruku dan tumaninah. I'tidal dan tumaninah itu 13 hitungannya. Tapi kalau yang ruku 1 rukun, kemudian tumaninah 1 rukun, i'tidal 1 rukun, tumaninah 1 rukun, itu jadi 17 dan 18. Sama. Nah, kalau puasa hanya 4. Niat, menahan diri dari makan dan minum, menahan diri dari jima, dan menahan diri dari muntah sengaja. Nah, apa ya? Walladzi yuktiru bihi shaimu asyratu asya. Nah, ini yang membatalkan seorang yang sedang berpuasa itu ada 10 perkara. Ada 10 hal. Ahaduha wa thaniha, yang pertama dan yang kedua adalah ma wasala amdan ilal jauh. Masuknya sesuatu dengan sengaja ilal jauh ke dalam badan, ke dalam perut. Al-munfatih, ya, kepada bolongan yang al-munfatih, yang berlubang, ya. Seperti mulut, hidung, ya, telinga, ini berlubang atau kubul dan dubur. Nah, barang dari luar masuk ke dalam tubuh lewat bolongan, lewat lubang-lubang tubuh, itu membatalkan puasa. Ya, artinya umpama kan kita minum obat, dengan puasa minum obat, batal. Obatnya tapi bukan diminum, tapi disedot dalam hidung, batal. Ya. Lewat telinga, batal. Tapi disuntik di vaksin, karena lagi musim vaksin ya. Nah, vaksin itu kan memasukkan cairan ke dalam tubuh, maka enggak? Ya. Nah, ke dalam tubuh yang melalui lubang, gitu ya. Au ghairul munfatih, atau tidak melalui lubang. Ya. Kalau usul min mahmumatin ila roksi. Nah, seperti masuknya sesuatu ya dari luka, ya, dari sebuah luka, tapi ila roksi sampai ke kepala, sampai ke masuk ke otak gitu. Nah, ini membatalkan juga. Contohnya apa ya?
Ya intinya gitulah, yang memasukkan sesuatu ke dalam tubuh melalui lubang. Di sini disebutkan wal muradu imsakus shaim an wusuli ainin ila ma yusamma jawfan. Yang dimaksud tadi itu adalah seorang yang berpuasa harus menahan diri, ya, memasukkan sesuatu ain, sesuatu benda, baik benda padat maupun benda cair. Banyak kan benda cair gitu ya. Ilama yusamma jawfan, ya, kepada sesuatu yang disebut lubang, yang disebut lubang. Rokok batal nggak? Ya berarti memasukkan benda padat, benda cair atau benda gas gitu, asup batal. Waktu itu yang ketiga al-huknah bi ahadis sabilain. Yang ketiga adalah pengobatan, ya, atau suntikan bi ahadis sabilain, ya, di salah satu dua jalan. Maksudnya jalan dubur dan kumbul gitu, jalan depan dan belakang. Maksudnya memasukkan obat gitu ya, memasukkan obat. Wa dawatun, yaitu obat yuqonu bihil marid, ya, yang dipakai oleh seorang yang sedang sakit, dikubulin atau duburin, dikubul atau dubur. Kubul itu jalan depan, dubur jalan belakang. Wal qai'u amdan, yang berapa ini? Keempat, wal qai'u amdan, yang keempat adalah muntah dengan sengaja. Wal waqu amidan, yang kelima wati dengan sengaja. Wati itu jima. Wati dengan sengaja atau jima dengan sengaja berkata. Wal inzal, ya, dan keluar mani an mubasyaratin, ya, karena bersentuhan kulit, keluar mani, keluar air mani, ya, karena bersentuhan kulit gitu, antara laki-laki dan perempuan itu batal bila jimain, walaupun tidak jima, walaupun tidak bersetubuh. Seperti apa? Seperti ka'ihrojin biyadihi, ya, seperti mengeluarkan sperma dengan tangannya sendiri. Apa istilahnya itu bahasa? Onani, ya, itu batal. Au ghairu muharramin ka'ihrojin biyadihi zawjatihi, itu juga batal. Ketika siang hari dan puasa, ya, itu batal. Au jariyatihi, atau oleh budak perempuannya. Waqtaroja bimubasyaratin an khurujil mani bil ihtilam, berbeda dengan keluar mani lewat mimpi. Nah, kalau lewat mimpi itu tidak batal. Siang hari tidur, mimpi keluar mani. Nah, sedang puasa itu tidak batal. Kalau sengaja dengan tangan sendiri batal, ya, atau oleh istrinya juga batal. Tapi kalau mimpi tidak batal. Wasamiu yang ketujuh adalah al-haid wa nifas, ya. Yang ketujuh dan yang seterusnya nih. Haid, ya, batal. Orang perempuan sedang puasa, tiba-tiba pada siang hari keluar darah haid, batal otomatis puasanya. Batal otomatis puasanya, walaupun setengah jam lagi mau maghrib, kemudian tiba-tiba haid, batal. Hari itu hitung nanti dikodok, diutang. Wan nifas, ibu yang harus melahirkan. Wal junun, gila itu batal, hilang akal. Waridah dan murtad, nah, itu pun membatalkan puasa.
Famata qara'a syai'un minha bi akhir shaum abdalahu. Apabila yang tadi itu hayat nifas, murtad dan gila itu menimpa seseorang yang sedang puasa pada siang hari maka batalah puasa orang tersebut. Walustahabu bisawm salah satu asya disunahkan dalam puasa ini 3 perkara. Takjilul fitri yang pertama ini sunnah puasa. Sunnah puasa tadi rukun puasa, batal puasa, sekarang sunnah puasa. Yaitu apa? Takjilul fitri yang pertama disunahkan puasa itu adalah menyegerakan berbuka. Bersegera berbuka. Begitu beduk maghrib, begitu adzan maghrib ya, itu langsung segera berbuka puasa. Jangan menunggu ya, jangan nunggu bisa aja puasanya banyak. Enggak ya, sunnah itu segera berbuka. Ya. Kemudian watakhirus sahur ya, atau watakhirus suhur, mengakhirkan sahur. Kalau buka segera sunnah, kalau sahur diakhirkan menjelang subuh. Jangan sahur jam 1 malam. Malam sahur, nanti lapor lagi, lapor. Jadi hikmahnya diakhirkan sahur itu biar siangnya kuat. Jadi kalau subuh misalnya jam 4.36 ya, nah sahur itu jam 4.30 tuh. Jam 4 baru sahur, bagus ya. Ya makan kali 10 menit atau 15 menit, tambah ngerokok, gitu ya. Cukup itu 1 batang ya. Jangan jam 2, kalau jam 1 itu tidak bagus, tidak nyunah. Kalau yang nyunah itu mengakhirkan sahur atau suhur. Watahirus sahur, suhur, watalis yang ketiga ya sunnah puasa itu watakul hijr ya, meninggalkan omongan buruk ya, al-mahas yang meninggalkan omongan keji, minal kalam dari perkataan. Jadi ketika puasa hati kita, omongan kita juga dijaga ya. Jangan sampai dusta ya, jangan sampai memaki orang gitu ya, jangan sampai mengumpas orang gitu. Perkataan yang baik-baik saja dalam puasa itu. Bahkan kalau ada orang yang memarahi kita ketika kita dalam puasa, katakanlah ini sohim, aku sedang puasa, jangan dilayani. Ada yang mengatakan, ucapkan itu dengan keras, ini sohim, aku sedang puasa. Kalau ada yang mau balik kita nih, kita bilang seperti itu, atau ini sohim, aku sedang puasa. Kemudian wayahrumus yamu khamsati ayyamil wayahrumus yamu khamsah haram puasa 5 hari ya. Al-Idani yang pertama 2 hari raya tidak boleh puasa, hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Wayamu tasrik dan yang ketiga yaumut tasrik, yang kafalah yang 3 hari, tanggal 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah dan 13 Zulhijjah. Itu tempat atau waktu-waktu penyembelihan kurban kan gitu ya. 4 hari, tanggal 10 hari adanya, kemudian ditambah 3 hari tasyrik ya. Nah, itu tidak boleh puasa di situ. Kenapa tidak boleh puasa? Karena itu hari raya, hari bergembira, hari makan-makan. Wayukrahu shaumu yaumis syak ya, dan dimakruhkan ya, makruh banget shaumu yaumis syak, berpuasa hari syak, berpuasa pada hari syak. Hari syak itu hari Rabu. Maksudnya hari Rabu itu adalah ya, yang dimaksudkan hari yaumis syak itu hari tanggal 30 Syakban. Hari tanggal 30 Syakban itu yaumus syak ya. Hari yang meragukan. Maksudnya ragu apa? Maksudnya ragu apakah sudah masuk Ramadan atau belum. Nah, pada hari itu makruh puasa. Makruhnya makruh tahrim, artinya mendekati keharaman. Jadi jangan puasa. Nah, itu yaumus syak. Hari tanggal 30 Syakban.
illa ayyuhimu adatan lahu, kecuali yang musyak itu bertepatan ya atau mengenai kebiasaan dia berpuasa. Contoh, dia biasa puasa Senin Kamis. Nah, hari Sabtunya jatuh dari Senin atau hari Kamis, itu boleh. Atau dia puasa sehari, batal sehari, puasa sehari, tidak sehari. Nah, pas puasa itu hanya musyak, nah itu boleh kalau itu. Tapi kalau untuk puasa, nah itu tidak boleh. Atau makruh dan makruh takrim. Jadi jangan lama-lama kalau wajib ya. Baiklah Bapak dan Saudara sekalian ya, yang terasa nanti ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, Bapak juga manfaat ilmu ya. Ada pertanyaan silakan sebelum itu. Besok kita lanjutkan ya, mungkin lanjut dengan bab awal ya. Untuk melengkapi tentang bab puasa ini silakan jawab, ada pertanyaan silakan tentang puasa.